Di sebuah bangunan kecil, terlihat sosok pemuda yang sedang meratapi nasibnya yang malang. Pemuda itu tidak lain adalah Shenlong yang sudah berusia 17 tahun sedang duduk di sebuah ruangan yang sempit yang tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Ya dewa, kenapa aku diberikan takdir seperti ini? Shenlong yang terlihat murung karena sudah berkali-kali mendapatkan kemalangan dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Shenlong yang awalnya sudah mencapai pendekar ahli tingkat 1 sejak masih berusia 7 tahun, kini semakin hari semakin menurun hingga sudah mencapai pendekar dasar tingkat 1. Karena kejeniusannya Shenlong dijodohkan dengan putri Raja Ling Minghao, yaitu Ling Yihua dari kerajaan Ling sejak Shenlong masih berusia 7 tahun dan saat itu Ling Yihua masih berusia 6 tahun. Pada waktu itu ayah dari Shenlong masih menjabat sebagai Patriark Sekte Naga Langit di mana ayah Shenlong mampu membawa Sekte Naga Langit mencapai kejayaan. Sejak pertunangan antara Shenlong dan Ling Yihua itu, ada beberapa orang yang tidak menyukai hal tersebut sehingga mereka berniat untuk menyingkirkan ayah Shenlong. Pada suatu hari ayah dan ibu Shenlong sedang melakukan perjalanan menuju ke istana kerajaan Ling di mana mereka dihadang oleh kelompok misterius hingga mereka terbunuh akibat pertarungan itu. Mendengar kematian kedua orang tuanya, Shenlong merasa frustasi karena dalam usianya masih muda yang tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Melihat hal itu, tetua agung dari Sekte Naga Langit yang bernama Hao Tian merasa kasihan kepada Shenlong lalu mengangkatnya menjadi anak. Hao Tian juga memiliki dua orang putra yaitu Hao Mingzi dan Hao Xiang yang juga sangat baik kepada Shenlong. Untuk menggantikan ayah Shenlong, beberapa tetua dan guru yang lain ingin mengangkat Hao Tian sebagai patriark baru mereka. Namun usulan tersebut ditolak secara halus oleh Hao Tian, karena dia beralasan lebih fokus untuk keluarganya. Karena Hao Tian menolak hal tersebut, ada satu orang yang langsung berdiri yang menandakan bahwa dia siap mengemban tugas sebagai patriark Sekte Naga Langit. Dia adalah Yang Gang yang sebelumnya menjabat sebagai tetua Sekte Naga Langit dan salah satu otak dari pembunuhan terhadap orang tua Shenlong. Karena tidak ada kandidat yang memenuhi persyaratan, mereka pun mengangkat Yang Gang sebagai patriark Sekte Naga Langit yang dimana memiliki temperamen yang buruk dan sangat misterius. Sejak pengangkatan patriark Yang Gang, secara perlahan tatanan Sekte Naga Langit telah bergeser hingga banyak menimbulkan pertanyaan dari beberapa tetua. Tidak lama kemudian Shenlong terkena racun yang sangat misterius, di mana dia tidak bisa lagi untuk berkultivasi. Tetua Agung Hao Tian dan beberapa tetua yang lain juga merasa heran, karena tidak mampu mengenal racun yang bersarang di tubuh Shenlong. Belum genap 1 tahun atas kematian kedua orang tuanya, kini mengalami nasib yang buruk di mana dia tidak bisa lagi untuk berkultivasi akibat racun yang bersarang di tubuhnya. Sejak saat itu Shenlong mulai dijauhi oleh teman sebayanya bahkan tidak jarang harus mendapatkan perlakuan yang buruk. Tidak hanya sampai di situ saja, Shenlong juga mulai dijauhi oleh sahabatnya sendiri tentu saja membuat dia semakin frustasi. Kini hanya tinggal 3 orang saja yang masih peduli kepadanya, yaitu Tetua Agung Hao Tian yang sebagai ayah angkatnya dan kedua kakak angkatnya Hao Mingzi dan Hao Xiang. Saat Shenlong sedang meratapi nasibnya, kini terdengar suara dari luar yang sedang memanggilnya. "Adik Long, apa kamu tidak ingin berziarah ke makam kedua orang tuamu?" Suara terdengar dari luar, tidak lain adalah Hao Mingzi. "Tunggu sebentar Kak." Shenlong mengusap air matanya buru-buru keluar dari bangunan kecil tersebut. Shenlong tersadar bahwa hari ini adalah hari mengenang 10 tahun kematian kedua orang tuanya. "Adik Long, kamu menangis lagi. Kamu seorang pria harusnya tidak boleh menangis." Hao Xiang menggelengkan kepala berusaha untuk menghibur adik angkatnya tersebut. Mereka memang sangat memahami kondisi yang dialami oleh Shenlong, bagi siapapun yang berada di posisi Shenlong dapat dipastikan dia juga tidak kuasa menahan air mata karena sudah 10 tahun mendapatkan perlakuan buruk kepadanya. Perlakuan tersebut selalu saja terjadi setiap hari yang membuat Shenlong harus mendapatkan luka lebam di seluruh tubuhnya oleh beberapa murid luar Sekte Naga Langit. Di dalam Sekte Naga Langit terdapat 3 tingkatan murid, yaitu murid luar, murid dalam dan murid inti. Hao Mingzi dan Hao Xiang yang sudah tinggal sebagai murid dalam pun tidak bisa berbuat apa-apa karena Shenlong masih tinggal sebagai murid luar. Ditambah lagi dengan aturan di mana murid luar, murid dalam, dan murid inti tidak boleh saling mengganggu apalagi mencari masalah. Para tetua dan guru pun seakan tidak mempermasalahkan hal tersebut,
karena mereka menganggap bahwa Shenlong adalah aib untuk sekte mereka. Meskipun begitu, mereka tidak berani untuk mengusir Shenlong karena Tetua Agung selalu mempertahankan Shenlong untuk berada di Sekte Naga Langit. Tidak Kak, aku hanya kecapean berlatih. Shenlong menyembunyikan kesedihannya. Baiklah, sekarang kita ke pemakaman orang tuamu. Hao Mingzi tidak ingin terlalu mempermasalahkan hal itu, karena dia sendiri tidak bisa menolong banyak. Bahkan Tetua Agung sendiri hanya mampu mempertahankan Shenlong di Sekte Naga Langit, tetapi tidak memiliki hak untuk mengatur yang lain. Mereka bertiga pun melangkahkan kaki mereka menuju ke sebuah tempat di mana tempat disemayamkan orang tua Shenlong. Hei, ternyata sampah itu tidak berani berjalan sendiri. Bahkan harus meminta perlindungan dari murid dalam, ucap salah satu murid luar berkata kepada rekannya yang lain. Benar saudara, dasar sampah tidak berguna. Kenapa sampai sekarang Sekte Naga Langit tidak mengeluarkan murid sampah seperti itu, ucap murid wanita yang berada di tempat itu ikut memaki Shenlong yang tidak lain adalah Hu Meiyin yang dulu adalah gadis yang paling akrab dengan Shenlong. Saudari Meiyin, aku tidak menyangka kamu juga ikut bersama mereka untuk memaki dan menyudutkanku. Shenlong menggelengkan kepala karena perubahan sikap dari Hu Meiyin yang dulu selalu bersamanya untuk berlatih ataupun melakukan aktivitas lain. Bahkan bisa dibilang mereka seperti pasangan kekasih di mana semua murid luar juga mengetahui hal tersebut. Cih, siapa juga yang mau menjadi kekasih seorang sampah? Hu Meiyin merasa jijik melihat Shenlong. Mendengar ucapan dari Hu Meiyin, hati Shenlong merasa sakit karena dulu Hu Meiyin pernah berjanji akan selalu bersama dengan Shenlong meskipun dia tahu bahwa Shenlong tidak bisa berkultivasi lagi. Shenlong memang sudah bertunangan dengan Ling Yihua, namun itu hanya keinginan Raja Ling Minghao dan mendiang ayahnya saja. Sedangkan mereka sendiri tidak pernah dipertemukan hingga sampai sekarang apalagi waktu itu Shenlong masih kecil yang tentu tidak memperdulikan hal itu. Karena sedari kecil hanya Hu Meiyin lah yang selalu menempel pada Shenlong hal itu membuat mereka berdua memiliki benih-benih cinta saat mereka menginjak usia remaja. Bahkan waktu itu Hu Meiyin meminta kepada Shenlong untuk membatalkan rencana pertunangan dengan Ling Yihua, yang tentu saja hal itu disetujui oleh Shenlong. Adik Long, lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Hao Mingzi membawa mereka meninggalkan tempat itu menuju ke pemakaman. Sesampai di pemakaman orang tuanya, seperti biasa Shenlong menabur bunga dan menyalakan beberapa batang dupa lalu berlutut di hadapan makam kedua orang tuanya tersebut. Begitu juga dengan Hao Mingzi dan Hao Xiang, mereka juga ikut memberi penghormatan kepada makam kedua orang tua Shenlong yang mereka anggap sebagai orang yang paling berjasa di Sekte Naga Langit. Setelah menjelang sore, Hao Mingzi dan Hao Xiang membawa Shenlong untuk kembali ke Sekte Naga Langit hingga mereka pun bergegas dari tempat itu. Setelah berada di bangunan kecil, Hao Mingzi dan Hao Xiang berpamitan kepada Shenlong untuk kembali ke kediaman masing-masing. Adik Long, apa kamu masih merasakan sakit? Hao Mingzi yang sejak awal memperhatikan tubuh Shenlong banyak mengalami luka lebam hingga luka sayatan saat Shenlong melepaskan pakaian atasnya untuk membersihkan kedua orang tuanya. Tidak Kak, ini hanya luka ringan saja. Mungkin dalam beberapa hari juga sembuh. Shenlong menyembunyikan rasa sakit luar biasa yang dia alami di mana hari-hari sebelumnya dia selalu dipukul bahkan diberikan luka sayatan hingga babak belur oleh Yang Qiang putra dari Patriark Yang Gang. Beruntung pada hari ini Yang Qiang dan teman-temannya tidak ingin bertemu dengan Shenlong, karena mereka sudah tahu akan kedatangan Hao Mingzi dan Hao Xiang. Adik Long, kamu tidak bisa menyembunyikan hal itu kepada kami. Kami sudah mendengar dari beberapa murid lain bahwa kamu dipukuli oleh Yang Qiang bersama teman-temannya. Maafkan kami tidak bisa berbuat banyak, tapi kami bisa membantumu sedikit. Hao Xiang memberikan beberapa pil pemulihan kepada Shenlong untuk mengobati lukanya. Terima kasih atas bantuan kakak semua. Suatu saat aku akan membalas kebaikan kalian. Shenlong mengambil pil tersebut memasukkan di balik sakunya. Terlihat sebuah senyuman dari wajah Shenlong. Dengan adanya pil tersebut paling tidak bisa meringankan rasa sakit yang dia derita. Setelah itu Hao Mingzi dan Hao Xiang meninggalkan tempat itu yang kini hanya menyisakan Shenlong seorang diri seperti biasa tidak ada makanan, tidak ada pil, tidak ada sumber daya apapun dari Sekte Naga Langit. Bahkan Shenlong hanya beralaskan tanah di bangunan kecil tersebut yang memang bukan untuk tempat tinggal, melainkan bekas kandang kuda yang diperbaiki oleh Shenlong. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
Shenlong hanya mengandalkan ikan di sungai dan buah-buahan yang ada di hutan yang kebetulan bangunan kecil tersebut berada di pinggir hutan. Sekte Naga Langit adalah perjuangan dari ayahku, Patriark Yang Gang dan kalian semua. Suatu saat aku akan membalas dendam. Shenlong mengepal tangannya dengan penuh amarah.